Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis. Hari ini tanggal 7 Februari. Kita ada rencana mendaki ke puncak alang-alang Gunung Arjuna. Ini Mas JJ ya, yang punya Trabas Alas Mojopahit ini. Kepala suku. Kepala suku ini. Ini juga ada Mas Bima Kartika. Terus nanti juga ada Bunda Vivi dan kawan-kawan lainnya. Total kurang lebih 60-an orang kita mendaki. Sebenarnya mendakinya kemarin, jadi jangan bingung kalau hari ini vlognya itu jalannya kok turun. Nah, tapi ceritanya tetap naik karena kita mendakinya itu sebenarnya sudah tadi malam, tapi tadi malam kita nggak vlogin karena percuma juga, gelap. Jadi kita base camp, bukan base camp ya, istilahnya apa Mas? Tempat guide lokal ya, karena di sini nggak ada base camp, nggak ada simaksi dan sebagainya. Jadi kita di rumahnya Mas Wanto. Mas Wanto itu guide-nya di sini, Damkar Perhutani wilayah Ajasmoro. Jadi rumahnya adalah turun dari sana belok kanan, nanti ada rumahnya Mas Wanto. Ini parkir sepeda karena nggak cukup, jadi kita juga di tetangga-tetangganya tentu saja bayar parkir ya. Nah, di depan sana ada warung kalau mau beli bensin dan sebagainya. Kemudian untuk jalannya kita ngikutin jalan dusun ini, beton ini naik ke atas nanti sampai ke kebun kopi. Nanti ada pertigaan, kita belok kanan. Nah, selanjutnya akan di vlog setelah ini lanjutannya seperti apa. Nah, untuk menuju ke base camp ini kita biar nggak bingung sebut base camp aja ya. Nanti silakan hubungi nomor yang ada di deskripsi, ada nomornya Mas Wanto nanti. Nah, alamatnya di sini adalah Dusun Jarak Kebon, Kecamatan Wonosalam, Jombang. Kita ke puncak alang-alang Gunung Anjasmoro. Tapi kalau teman-teman minta Sherlock sama Mas Wanto atau pakai Google Map menuju ke sini, jangan dipercaya 100% titik koordinatnya bakalan tepat, karena tadi malam kita sudah nyoba dan seperti inilah videonya akhirnya. Jadi kayak gitu tadi videonya. Itu ceritanya tadi malam kita ngikutin Google Map, malah masuknya ke hutan. Jadi kita 30-an sepeda, 30 nggak sampai ya, 30 orang ya, mungkin 15 sepeda. Itu masuk hutan semua dan ternyata itu jauh melintang ke tujuan yang lain, beda desa mungkin malah itu. Jadi kayak gitu. Jadi mendingan minta tolong Mas Wanto jemput di Kampung Jawi itu aja lah, lebih enak, nanti disusulnya bareng-bareng. Dan ingat bilangin ke Mas Wanto kalau lagi jemput terus iring-iringan jangan ditinggal ya, karena kita tadi malam juga ketinggalan akhirnya nyasar lagi. Jadi total kita 3 kali nyasar hanya untuk menuju ke base campnya sini. Guys, selanjutnya vlognya bisa dilihat, yang belum like silahkan like, subscribe apabila belum, tonton terus sampai akhir, subscribe juga channelnya Mas Bima Kartika ini. Nah, ini setelah kita lurus ada jembatan lah, titenan apa namanya, patokannya adalah setelah jembatan ini nanti ada portal di sebelah sana. Kita lihat portalnya kayak gimana. Nah, ini setelah jembatan ya, di depan sini ada portal putih itu, kemudian di sebelah sini ada percabangan, tandanya adalah patok warna merah ini kita ambil yang ke arah sana, yang lurus ke sana. Jadi bukan yang kanan, bukan yang kiri. Kita ambil sana ke arah kebun kopi. Dan ini sudah mulai nanjak. Jadi tanjakannya sudah mulai lumayan. Beberapa titik ada yang di atas 45 derajat, tapi ada juga yang landai. Kita lihat nanti seperti apa. Jadi ini di sepanjang kebun kopi ini ya, jalannya 45 derajat ke atas. Ini kalau lurus ya. Ini kalau naik ke atas. Waspada jempol turun nih. Mas Bima subscribe iki, Bima Kartika wajib. Siap. Wajib di subscribe channelnya. Siap. Nah, ini setelah tanjakan 45 derajat lebih, sekarang ada pertigaan yang ke kiri sini masuk ke kebun kopi.
Sebelah kanan juga masuk ke kebun kopi, tapi naiknya sudah naik-naik manja, nggak separah barusan. Nah ini kita di kebun kopi, jalannya nanjak-nanjak manja. Sekarang jalannya masih tetap bentuknya dari batu-batu, karena untuk lalu lalang sepeda motor. Sekitar 25 menit kita jalan. Ya ini jalannya masih lurus ke atas, tapi ke atasnya ini sudah nggak terlalu nanjak. Dan sebelah kiri kita bisa lihat ada kandang mbek. Nah, ada mbeknya ya. Push. Nggak muni. Ini ada jalan juga ke kiri, tapi kita ambil yang lurus ke atas ke puncak villa. Mestinya sih dalam setengah jam dari parkiran udah nyampe. 35 menit kita jalan. Nah sekarang ini ada simpang 3, tandanya adalah palang ini. Ada yang tengah lurus ke sana, ke kiri itu ke villa, puncak villa sebelah sana ya kiri. Tapi kita ini harus ngambil yang sebelah kanan. Mumpung di sini, ini saya mampir ke puncak villa dulu ya. Jadi jalannya masih tanah landai. Sebelah kiri langsung lereng. Jadi nanti untuk ke puncak kita balik lagi, nggak ada jalan nih. Nah, ini nggak sampai 1 menit jalan dari perempatan tadi. Villanya kayak gini ya. Mojok. Ini viewnya dari villa. Ini jalannya nanjak-nanjak manja ya. Jadi tengahnya ini ada jalan bekas ban motor. Jadi agak bikin parit gitu, bikin kejeglong-kejeglong. Jadi kalau jalan disesuaikan. Kalau saya lebih suka jalannya megagah. Nanjaknya masih nanjak-nanjak manja di kebun telo sama kebun kopi ini. Setelah keluar dari kebun kopi ini, ya kita nemu jalan dari batu-batu. Kita ambil ke kiri yang ke arah atas, sedangkan yang ke bawah itu ke kampung. Bisa balik tapi jalannya ruwet. Jadi kita ke atas. Nah di sini rumusnya adalah kalau nemu jalan kayak gini, tanjakannya pasti lumayan butuh gigi 1. Karena ini dibuat kayak gini untuk yang bawa sepeda motor supaya tidak tergelincir pada saat jalan lagi kena air hujan. Lumayan butuh gigi 1 juga ini tanjakan ya, sekitar 40 derajat. Ini saya ada belakang. Kalau posisi lurusnya kayak gini, ini 45 derajat ke bawah. Turunnya juga lumayan bikin jempol sakit kalau Anda pakai sepatunya nggak proper. Selepas tanjakan yang dari batu-batu ini, medannya sekarang berupa tanah, dan enaknya tanah ini landai. Terus kurang lebih ada 10 menitan lah perjalanan sampai kandang kambing, masih landai terus. Jadi ini adalah bonus banget. Nah ini jalan tanahnya udah habis. Sekarang kita masuk ke jalan yang dari trek batu-batu. Dan sepanjang perjalanan trek batu-batu ini nanjak. Habis itu selesai batu-batu, jalannya landai lagi dari tanah nyampe ke bangunan tersebut. Jadi di situ nanti tujuan kita. Ini lumayan juga, tanjakan 45 derajat dan agak panjang. Ini kalau ke depan ya. Sekarang saya noleh ke belakang. Ini lurus. Ini 45 derajat ke bawah.
motor bisa lewat sini karena dipakai untuk orang yang cari rumput. Tanahnya masih batu-batu. Begitu sudah ketemu jalan yang landai, batu-batunya udah nggak ada, kembali ke tanah. Nah, itu setelah tanjakan tadi, ini ada percabangan ya. Kita ambil yang arah lurus, jadi kita selalu bisa melihat gunung yang ada di sebelah kanan itu. Sedangkan kalau ke kiri ini kita membelakangi gunung dan ini arahnya ke tempat orang cari rumput. Sini belum ada tandanya, tapi nanti akan dibuatkan tanda oleh Mas Wanto. Nah, dari sini bisa kelihatan jelas. Jadi punggungan gunung yang di sebelah kanan sana itu adalah susunan dari Gunung Gede. Jadi itu ada beberapa puncak ya, dari mulai situ, kalau nggak salah ada 4 atau 5 puncak, dan ada banyak air terjun di Gunung Gede. Tapi tetap itu wilayah konservasi, jadi tidak bisa dimasukin. Dan karena di situ rawan longsor, kayak itu buktinya ada longsoran mana. Nah, itu longsoran. Depan sana kelihatan putih-putih, itu seng, atap dari bangunan, itu kandang kambing. Jalannya ini masih lumayan panjang landainya ya, masih bonus banget dari puncak villa tadi. Nah, ini ada susunan genteng-genteng, lurus ke sana masih landai. Nah, ini pemandangan sebelah kanan, sebelah belakang masih landai. Jadi di jalan landai ini kita dari sana memutar ke sana hingga lurus sedikit lagi, di situ ada tanjakan di depan. Setelah kita habis di jalan landai ini, jadi jalan landai ini masih pohon kopi ya. Nah, ini jalannya naik ke atas. Ini sudutnya 45 sampai 50 derajat kalau dilihat dari mata. Bawa turun sampahmu, guys. Ini Bunda Vivi. Mami Yani nggak ikut, ini Bunda Vivi yang ikut. Nih kita di kandang kambing. Jalannya ke atas lewat zigzag ini. Zigzagnya bentar sini doang, terus ke atas, itu naiknya nanti kita lihat di atas. Dan berapa menitnya pas di atas itu. 50 menit dari tempat parkir. Ini sekarang jalannya di atas 45 derajat, bahkan mendekati ke 70 derajat. Ini ya kalau lurus ini naik, dan ini kita pas di atasnya kandang kambing ini. Kurang lebih 1 jam 10 menit kita nyampe di area camp. Nah, ini sebelah kanan kita lihat dulu ya, pemandangan punggungan gunung. Bawah sana curah atau kali. Itu yang putih-putih itu sebelah sana atapnya kandang yang kita lihat tadi itu. Belakang ini kalau lurus kayak gini, ini sekitar 45 derajat ke bawah. Jadi nyampe di tempat camp ini kemiringannya masih aduhai, mulai dari keluar jalan desa tadi itu. Ini kita lihat tempat camp ada banyak di sini. Jadi kebetulan di sini kita ada ber-60 orang ya, tadi malam nyampe. Ini area camp pertama. Oh, stangi Mbak Vivi. Ini bisa kita lihat ya, lumayan luas tapi nggak rata.
Dan ini baru dibabat sama Mas Wanto. Belakang sana kelihatan ada longsoran. Ini area camp yang pertama. Ya, kita naik duluan aja lah. Nah, ini setelah ini jalannya masih 45 degrees, 45 derajat. Oh, pasti gigi satu ini. Beberapa orang sudah summit, beberapa masih molor. Saya lihat sikon aja. Kebetulan saya pakai ngecampnya di atas sana, pas di sebelahnya situs. Nanti kita lihat. Jalannya licin ini kalau turun. Nah, di atas ini ada tempat camp lagi. Nggak sampai 2 menit jalannya. Nah, ini jalannya lebih nggak rata, jadi pakai tanaman-tanaman sekitar buat kocean. Ini tempat camp yang kedua. Lebih kecil daripada yang pertama tadi. Nah, di sini ada kayak semacam patung selamat datang tapi dari lempengan. Kemudian ke atas ini ada tangga-tangga yang usianya mungkin lebih tua dari peradaban candi yang ada di sekitar Mojokerto, Jombang. Karena biasanya situs-situs gini ada reliefnya, ini mah nggak ada. Atau bisa jadi ini di era yang sama tapi bikinnya buru-buru, darurat. Kalau dilihat dari susunan tumpukan batunya juga ini terlalu rapi untuk dibilang alami. Ada jalan bisa lewat belakang sana, itu lebih enak, tapi kita lewat jalannya yang dibuat untuk para raja aja. Besok ada raja. Nah, ini sudut kemiringannya di atas 60 derajat ya. Jadi step-stepnya ini kecil banget. Kocean batu ginian khawatirnya kolaps dan gelundung. Jadi harus ekstra hati-hati apalagi pas turun. Mending kalau turun lewat jalan yang sebelah kiri tadi aja. Ini batu lempengan kayak gini. Lebarnya 1 telapak kaki. Ada yang nggak sampai. Dibikin 2 tingkat ini. Tingkat pertama lebih tinggi daripada tangga tingkat kedua. Nah, kalau lewat yang sebelah kiri tadi tembusnya sini. Kalau yang selanjutnya ini nggak ada jalan tembusannya kayaknya. Sebelum ke atas ini sebelah kanan ada model dindingnya ini kayak gini, tak lihat dulu. Ini kalau lihat ke bawah ya. Lah, ini kayak semacam ada cekungan dalam gitu.
sampai ke atas sana. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah candi yang sudah ketutup tanah. Menurut saya ya, benaran atau enggaknya nggak ngerti. Tapi kalau lihat dari bentuk model bangunannya, sepertinya ini candi yang sedang cepat-cepat dibikin, atau candi yang belum pakai jasa tukang pahat. Nah ini puncak dari situs ini. Ini kalau Mas Wanto guide kita nyebutnya adalah situs Pawayangan. Bentuknya kayak sumur, tapi lubangnya udah ketutup. Ini masih ada tenda, bisa muat 2, kapasitas 4 orang. Sebelah kanan, sebelah sananya jurang. Kasur saya tadi malam bisa di sini. Iya, soalnya males bikin tenda lah. Pakai sleeping bag bulu angsa sama aluminium foil buat matras kok. Ngapain pakai tenda lagi? Orang cerah dan gak ada angin. Nah, untuk ke puncak kita lewatnya dari sebelah kanannya ini. Dari sini naik ke atas, kurang lebih memakan waktu 1 jam. Jadi hampir sama kayak dari parkiran menuju ke area camp yang pertama tadi. Oke, saya tak prepare summit dulu. Kayaknya sendirian ke atasnya, karena sudah ada yang ke atas dan yang lain kayaknya nuanti banget ke atasnya. Serak panas, jadi tak bawa bekal, roti, sama air. Sisanya tak tinggal di sini. Tak siap-siap dulu. Oke, barang yang perlu dibawa saya bawa, sisanya saya tinggal geletakan gini aja, hilang yo wish. Sekarang kita naik ke atas. Jadi ini jalannya kadang-kadang nggak ketemu ya kalau orang yang nggak suka explore, padahal ini naik dikit. Wow, ternyata buntu. Oh, ternyata tidak, ada di sebelah kirinya. Nah, ini jalannya kayak gini. Jadi lewat kayak semacam, dibilang punggungan ya enggak, soalnya kanan doang yang jurang, kirinya masih semak-semak. Cuman jalannya ini miring ke arah kanan, jadi nepak no telapak kaki harus bener ya. Kalau kepleset ya udah langsung gelundung ke bawah, nanti ngerepotin yang nolong. Ya, ini jalannya berupa semak-semak, masih lumayan rapat semak-semaknya. Dan di pagi hari yang cerah ini nyamuk kebun banyak. Ini tidak terlalu nanjak, masih nanjak-nanjak manja. Ketinggian kita kemarin waktu diukur sama Om Hari itu kita sekarang ada di 1100-an. Target kita puncaknya adalah 1400-an. Jadi kurang lebih masih naik sekitar 300 meter lagi. Ya, matahari jam 7 pagi. Jadi kita ini mengarah ke timur. Oh ya, benar, berarti kita sekarang udah ada di punggungan ya. Sebelah kanan sana jurang, sebelah kiri sekarang juga jurang. Berarti kita sudah ada di daerah punggungan. Tiga menit dari puncaknya situs tadi atau area camp yang ketiga. Di depan ini ada pohon yang bolong. Dan ini nanjak, udah mulai 45 derajat. Tapi depan kayaknya landai lagi. Jadi konturnya udah mulai abstrak ya. Kadang landai, kadang 40 derajat. Belakang sana rapet tuh, hutannya semak-semak.
Ini kalau nggak salah di depan saya ada 8 orang, di belakang saya puluhan orang tapi belum naik. Jadi ini summitnya dewean, berasa solo hiking. Tebang-tebangan pohon, bukan tebangan ya, tumbangan pohon. Tadi Mas Wanto guide-nya udah berangkat duluan, ngerapiin jalure, jadi dibabati lagi karena jarang banget yang kesini. Terus ini mana ini? Oh, Brobos. Aduh. Ini cocok ini buat para teman-teman PSBB. Pasukan siap berasa. Jalannya setengah merunduk ini. Saya tingginya 170 cm dan ini saya harus agak sedikit ke posisi ruku. Atas dan kaki nyantol. Ya, ini kaki nyantol ginian. Sangat direkomendasikan bawa trekking pole. Oh, ini mana di jalannya ya? Oh, ke kiri. Dan yang jelas Anda kalau kesini harus ngajak Mas Wanto. Wajib. Titip kendaraannya juga di tempatnya Mas Wanto. Waduh, kok buntu? Lewat mana ini? Ini ada laba-laba. Berasa lah. Ternyata nggak bisa diberasa, buntu. Mundur. Sebelah kanan ini naik ginian berarti. Gigi 1 mode on. Walah, jalan yang lebih enak sih itu. Ini jalannya yang nggak ada, ke atas lagi. Oh, ini baru kelihatan di jalurnya nih. Harusnya sih lurus ya dari sana. Saya yang terlalu ngiri, tapi untungnya ini Punggungan Naga, jadi ketemunya ya cuma satu cabang aja, satu jalan maksudnya. Nah, ini ke depan udah mulai miring tapi nggak sampai 45 derajat, masih nanjak manja. Kita lanjut ke atas. Direkomendasikan juga kesini pakai sepatu, celana panjang yang kuat, dan lengan panjang untuk atasan karena banyak tanaman gatal dan berduri plus nyamuk, karena jalurnya rapet. Oh, itu temen yang tadi summit kesusul ada di atas nih. Udah nyampe puncak belum nih? Loh, turun Mas. Iya. Kenapa? Hah? Oh, udah sampai puncak? Iya. Deket toh? Udah, paling 20 menit lagi. Oke. Nah, ini tanjakannya 45 derajat ke depan. Kita lihat tuh posisi yang turun tuh kayak gimana. Bagus.
Ayo lanjut. Mantap. Mana Pak? Siap. Yuk. 10 menit kita jalan. Ini sebelah kanan ya. Di HP nggak kelihatan karena backlight. Pemandangan puncak-puncak lainnya. Kata Mas Wanto sih, dari puncak Alang-Alang bisa ke puncak Cemoro Sewu. Ya, Cemoro Sewu itu yang biasa ditempuh lewat basecamp Kancil ya. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Sik, tak kerukupan. Ternyata ada tawon das. Tawon das itu ada yang nyebut tawon suk, ada yang nyebut tawon Vespa. Kalau saya lebih suka nyebut nama latinnya Vespa velutina. Jadi itu salah satu tawon yang berbahaya. Ternyata ada juga di sini. Kebetulan kok pernah diintip saya di kepala. Jadi rodok-rodok trauma dikit. Nah, ini kayak gini nih tanamannya, berduri. Lumayan. Makanya saya pakai jaket ini. Kalau pakai kaos biasa udah kena kulit tadi. Kalau pakai jaket pendakian eman dek suwe. Saya pakai sweater aja ini tadi. Nah, ini depan tanjakan lebih dari 45 derajat dan arah kita sudah ke timur laut. Jadi agak nyerong ke kiri. Lebat banget hutannya. Ini gunung tingginya 1400-an. Startnya dari rumahnya Mas Wanto itu sekitar 700 sampai 800-an mdpl. Harinya kita naik sekitar 600 mdpl. Katanya ditempuh dalam waktu 2 jam bisa. Artinya dengan kenaikan segitu banyak, waktunya hanya 2 jam, pasti kita akan menemui sudut yang di atas 45 derajat. Sangat banyak. Seperti di awal-awal tadi mau ke area-area camp. Itu udah patokan tuh. Karena makin cepat durasinya, tapi ketinggiannya banyak yang ditempuh dalam durasi sekian, berarti kemiringannya makin curam gunung tersebut. Kita lihat ke belakang ya. Dan ini 50 sampai 60 derajat ke bawah. Dan lumayan panjang. Kayaknya dari belokan kebun kopi itu sampai nanti di atas treknya bakalan cenderung segitu aja. Ininya apa namanya? Kemiringannya. Yang enak itu hanya di awal dan habis dari pos puncak villa itu ada jalan landai sedikit sebentar, nggak sampai 5 menit. Itu udah bonus banget di situ. 18 menit kita jalan. Ini kayaknya sudah mau dekat puncak karena ada patok pal punya perhutani kayaknya. Ini belakang ya, kemiringannya dahsyat, nggak ada ampun. Tapi masih oke lah karena jaraknya pendek. Ini, oh ini punya Tahura ternyata. Nah, artinya kalau teman-teman nemu pal kayak gini, sebenarnya gunung ini tidak boleh didaki tanpa adanya simaksi. Jadi kalau tanya di sini ada simaksinya apa enggak? Jawabannya tidak. Apakah kami semua ke sini itu legal? Jawabannya tentu saja tidak. Tapi Mas Wanto meyakinkan kita karena beliaunya juga orang dalam. Jadi yang penting tidak merusak tumbuhan, berburu hewan, dan bikin kotor. Katanya sih nggak apa-apa.
Di sebelah sana kabut udah mulai naik ya, sebelah kanan. Watu Jengger mestinya sebelah kiri kita. Nanti kita lihat. Ini jalannya sekarang udah rata BTW. Dan ini udah bonus banget. Punggungan naga ya. Lebarnya kurang lebih masih 6 kaki. Jadi nggak ekstrim banget. Masih bisa papasan. Di depan ini tanamannya kayaknya mahoni. Hutannya apa istilahnya? Kayak bener-bener hutan gitu loh. Jadi bukan kayak area gunung yang dibuat wisata. Jadi memang gunung hutan beneran, hutan gunung beneran. Ya namanya juga area konservasi. Untuk hewan sampai sejauh ini dari tadi malam sampai sekarang nemu cuman serangga-serangga kecil. Ya paling buas ya cuman tawon itu tadi. Tapi nggak tahu lagi kalau di sisi gunung yang lain. Nah ini jalan ini sekarang udah miring ke kiri. Ini konsentrasi juga. Ini ke miringannya landai, tapi di depan sana harus naik nyerucuk ke kanan. Sebelah kanannya ada akar pohon buat kocekan tapi sudah berlumut. Sebelah kiri jurang. Ntar ini mengkondisikan megang HP dulu, pindah tangan. Oke, kita jalan. Lebarnya cuman 2 kaki kalau di sini. Jadi nggak mungkin bisa papasan, harus ngantri. Untungnya cuma sebentar. Ya kita lanjut lewati punggungan ini. Ternyata masih agak jauh ya. Ini jalan landainya juga lumayan lama. Masih nanjak-nanjak manja ke atas. Jadi setelah pal yang tadi itu belum dekat, tapi mungkin sudah separuh jalan. Masih jauh dah. Oh. Oh. Oh, ngantri. Oh, itu puncaknya. Jadi waktu kita nyantai jalan 31 menit. Bukan terkapar perkara Covid. Oh. Kesandung, Bunda. Nah, itu dia. Itu templung tambak kedari. Wah. Bengi-bengi. Tapi masih bisa gerak toh? Hmm? Masih bisa gerak toh? Masih. Berarti nggak cuklek. Enggak kan coklat kayu nih. Permisi, Bunda. Iya. Monggo, monggo. Iya, kan tenis yang liyane turu. Nah, ini puncaknya kayak gini ya. Wow. Ini palnya pal 75, jadi dari tadi pal 70, berarti sekitar 500 meteran jalan landainya ini. Emang beneran ini puncaknya. Aku masuk YouTube ya. Woi, subscribe. Alah kok backlight. Ini tulisan puncak alang-alang 1706 mdpl. Dari sini itu Wonosalam, Jombang, sebelah sana Mojokerto. Itu gunung apa ya? Katanya Gunung Kelut. Kelut ya. Ntar kita maju dulu. Soalnya palangnya di situ, tapi yang sebelah sini tuh lebih tinggi.
Nah, ini titik tertingginya kayak. Oh, Mas. Iya. Kasih ini. Iya, nunggu yang di bawah kelamaan. Kayak turu ya. Pucuk Isan. Diterusno ke Cemoro Sewu kayak. Tapi harus bikin jalur. Iya, harus ngajak Mas Wanto. Nggih. Nggak mungkin sendirian tuh. Enggak tahu juga arahnya. Surabaya mana ya? Ini kita menghadap ke timur, berarti Surabaya sebelah sana kayaknya. Sana, Mas. Seberang. Kalau menurutku sih seberang. Jombang itu baratnya Surabaya tak? Jombang dari sini. Ini yo. Wes turunan ini udah masuk Kaliandra ya, udah nggak usah ke sana. Cemoro Sewu kayaknya itu yang sana. Yang situ Puncak Bayangan. Karena kalau dari Basecamp Ganjil itu di sekitar sana. Naik tanjakan Mbok-mbok. Puncak Bayangan dulu, turun lagi, baru naik ke Puncak Cemoro Sewu. Jadi sekitar yang sebelah kanan itu kayaknya ya. Ya kurang lebih segini. Jadi memakan waktu dari parkiran sampai ke Puncak Alang-alang ini, waktu tempuh saya nyantai hanya jalannya saja yang dihitung 1 jam 30 menitan. Jadi nggak sampai 2 jam. Mungkin Anda lebih lama, bisa jadi juga lebih cepat. Oke, kita nikmati view-nya dulu setelah nggak ada yang foto. Mesti ketok perkotaan ini, gak ada perkotaan. Kalau perkotaan mana? Ini Pak. Oh, Jadi ini view 360, situ Puncak Bayangan itu Mas ya? iya Puncak Bayangan. Puncak Bayangan, yang sebelah sana Puncak Cemoro Sewu. Yang ini Puncak Alang-alang. Sebelah sana itu Argo Wayang ya? Argo Wayang tempat ayam. Depan kita persis yang ketutupan kabut ini adalah yang paling tinggi, yaitu Gunung Gede. Sebelah sana yang mana Tumpak Bunder? Lincip ini yang ketutup awan ini. Oh, itu Tumpak Bunder. Tegowati sana. Belakang sendiri sana itu kayaknya Kelut. Karena ini di Jombang udah deket sama Kediri Blitar ya, kelihatan Kelutnya di sini. Ini semua masuk wilayahnya Anjasmoro, Mas. Pegunungan Anjasmoro berarti ya. Jadi dalam pegunungan Anjasmoro itu gunungnya macam-macam. Gunung Biru baliknya sana, Gunung Argo Rawung baliknya juga, Kukusan baliknya juga, Semar juga baliknya. Nggak kelihatan, tapi kalau dari Cemoro Sewu kelihatan ya kayaknya. Jokomujung. Sebelah kanan sana Wonosalam. Sebelah kiri kalau dari datang ya. Nih. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.